Shalom, senang dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Ayub, ya, salah satu bagian kitab sastra di dalam Alkitab kita. Hari ini kita belajar dari pasal yang ke-19. Nah, setelah Ayub beberapa kali diberikan nasihat oleh sahabat-sahabatnya, Ayub itu memberi sebuah sanggahan atau bantahan. Sebab sahabat-sahabatnya bilang Ayublah yang bersalah, Ayub yang berdosa. Tetapi Ayub bingung, salahku di mana, dosaku di mana. Nah, pada pasal yang ke-19 ini, Ayub yakin dalam dirinya bahwa Allah pasti akan memihak kepadanya. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan baca nanti, kita renungkan, kita pelajari bersama-sama. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan, supaya Roh Kudus mengurapi kita sekalian. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, biar Kau yang mengurapi kami. Kau Allah Sang Pembela bagi anak-anak-Nya. Kami datang kepadamu. Haleluya. Ya Aba, ya Yesus. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan,
Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sebab Engkau Yesus kekuatan kami, yang selalu menjaga satu-satunya Tuhan, Engkau yang menopang kami. Terima kasih Ada di pihak kami. Ya Tuhan. Terima kasih sempurna. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Sebab Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah yang membela kami, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Itulah sebabnya kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan kembali pembelajaran kami untuk merenungkan firman-Mu, supaya hari lepas hari kami semakin mengenal Engkau. Dengan mengenal Engkau, kami tahu rancangan dan rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Ayub pasal yang ke-19 saudara. Di buku Alkitab kita halaman sekitar 550. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Karena di sini kita melihat bagaimana Ayub ini percaya, yakin bahwa Allah pasti akan memihak dia. Entah waktunya kapan, tapi Ayub punya keyakinan, punya kepercayaan yang penuh. Sebab dia tahu persis dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tetapi dengan kondisi penderitaan yang Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku bersuruh minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah sebuah keterangan pribadi dari Ayub langsung kepada para sahabatnya. Ayub sedang menjelaskan bagaimana posisinya di hadapan Allah. Sesungguhnya tidak ada alasan sebenarnya bagi Allah untuk menghukum dia dengan penderitaan yang berat seperti itu. Tetapi Ayub mengutarakan isi hatinya. Ayub seolah-olah berkata, dia dianggap sebagai lawan bagi semua orang. Semua orang, bukan hanya sahabatnya, bahkan pegawai-pegawainya, bahkan kanak-kanak sekalipun sudah jijik melihat Ayub. Ayub kini hidup dengan salah paham yang serius. Bahwa Allah langsung menyebabkan penderitaannya. Ini pikiran Ayub seperti itu, saudara.
Ayub menyatakan bahwa sebenarnya aku tuh salah apa? Kenapa Allah menyebabkan semuanya ini terjadi? Ayub percaya bahwa Allah sudah menjadi musuh yang senang menyiksa dan mendukakan jiwanya. Ini kesimpulan awal Ayub, saudara. Ayub tidak sadar bahwa iblislah yang menjadi sumber musibah yang tanpa akhir yang menimpa dirinya. Sekalipun Allah yang mengizinkan iblis menyiksa Ayub, tetapi bukan Allah yang menyiksa, iblislah yang melakukannya. Nah, masa-masa seolah-olah Allah berdiam diri. Lalu para sahabatnya memberikan nasihat yang tidak tepat itu. Ayub punya kesimpulan awal. Allah, mengapa kau izinkan aku menderita seperti ini? Saudara, kalau kita pada posisi Ayub, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati agar tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun itu penderitaan. Kalau penderitaan itu karena dosa dan kesalahan kita, jelas jalan keluarnya cuma satu. Apa itu? Bertobat. Mengakui dosa, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu hidup benar. Selesai itu, saudara. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita tidak berbuat dosa, tidak ada kesalahan dalam diri kita, namun Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, kita sudah belajar dari Ayub. Pada awalnya Ayub punya kesimpulan awal bahwa Allah sedemikian kejamnya menyiksa dia, membiarkan dia menderita sampai ke batas-batas kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Tadi uraian bagaimana keluh kesah atas keberadaan Ayub diutarakan kepada sahabat-sahabatnya. Ini loh keadaannya. Orang sudah menjauhi aku. Istriku sudah jijik melihat aku. Anak-anak sudah meninggalkan aku. Nah sekarang kalian para sahabatku gak ngerti juga. Aku gak salah apa-apa. Kira-kira seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita baca berikutnya, nanti Ayub akan tahu bahwa Tuhanlah sang penolong. Tuhanlah yang menebus hidupnya. Sebab di tengah-tengah penderitaan dan keputusasaannya, Ayub dengan iman yang besar, hatinya, imannya, pengharapannya itu berpaut kepada Allah. Mari kita lihat, kita baca satu ayat ya saudara. Di ayat yang ke-25. Ayat 25. Ini keren saudara. Ayub sudah mulai mengakui. Demikian firman Tuhan ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan membenarkan dirinya. Tuhan akan memandang Ayub sebagai orang yang patut dipulihkan. Sebab Ayub mengakui dari mulut dan hatinya Allah itu penebus. Dia yang menolong, membela. Seperti pujian tadi, Allah yang bela. Ini saudara. Jadi ketika Tuhan tampil sebagai penolong, dia akan memulihkan Ayub. Dia akan membela Ayub. Memberikan sebuah jalan keluar menuju kepada pemulihan total. Ini kuncinya di ayat 25. Ayub mulai menyadari nanti suatu saat kalian akan tahu, hei sahabat-sahabatku, Tuhan pasti di pihakku. Tuhan pasti menolong aku. Di dalam ilham Roh Kudus saudara, kesaksian Ayub ini tentang tampilnya pembela, penolong, penebus. Ini menunjuk kepada satu pribadi nanti di perjanjian baru tentang Mesias. Yaitu Yesus Kristus sang penebus. Yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan kutukan. Jadi kalau kita belajar kitab Ayub di perjanjian lama, ini merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti di perjanjian baru. Selalu begitu.
Perjanjian lama itu blueprint yang akan digenapi, yang menjadi sebuah patokan tentang jalannya sejarah penebusan, pertolongan, ya, lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat peristiwa yang diderita oleh Ayub ini gambaran nubuatan atau manifestasi yang kelihatan dari Sang Penebus ilahi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, kita sudah bisa sedikit menyimpulkan bagaimana imannya Ayub, kepercayaan Ayub, keyakinan Ayub bahwa akan tampil Allah penebus itu ternyata memberikan gambaran yang luar biasa buat kita semuanya. Selama kita di dunia kita menderita, selama di dunia kita mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin penderitaan-penderitaan, sakit penyakit, ya, harta yang diizinkan Tuhan ludes seperti Ayub alami. Tapi itu sifatnya sementara. Itu sifatnya apa? Memberikan sebuah ujian iman. Demikian pula ketika kita menanti Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Selama kita di dunia ini, jadikan kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah persiapan untuk Sang Penebus itu datang yang kedua kali. Membawa kita kepada kemuliaan kekal yang tidak ada lagi penderitaan, ratap tangis, dan gertakan gigi. Ini saudara. Ayub membulatkan keyakinannya bahwa setelah tubuhnya rusak, bahwa setelah dagingnya ini hancur, ia akan dibangkitkan kembali secara jasmania dan melihat Allah Sang Penebus di dalam tubuh kebangkitan. Ini sebuah nubuatan yang luar biasa yang harus kita ketahui, saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-26. Ayat 26 bilang gini. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Ini berbicara tentang kebinasaan daging ini, saudara. Ya, hancurnya daging ini. Hancurnya daging yang berasal dari tanah liat ini. Nanti setelah dagingku rusak, ya, setelah kulit tubuhku ini sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa tentang apa? Tentang kehidupan yang setelah selesai di dunia ini akan ada kehidupan yang baru. Dikatakan bahkan tanpa dagingku yang sekarang ini pun aku akan melihat Allah. Ini bisa tentang apa? Tubuh kebangkitan, saudara. Bagian ini mengandung bibit-bibit pernyataan Allah mengenai kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Bahkan akan ada kebangkitan orang mati. Dan pembenaran terakhir semua orang yang setia kepada Allah. Jadi sebenarnya di tengah penderitaan, di tengah tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari para sahabatnya, Ayub sangat-sangat mengerti. Ini gambaran bahwa aku bisa hidup di dunia, hancur di dunia tubuhku, tapi akan ada kebangkitan tubuh. Akan ada kemuliaan kekal yang menanti aku. Luar biasa bukan, saudara? Kita belajar dari Ayub. Penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Dari sini kita belajar, kita mengerti sekarang. Sekalipun kita diizinkan Tuhan menderita, tetap ucapkan syukur. Sebab masa di dunia kita tidaklah lama. Tidak kekal di dunia ini. Ayub memberikan gambaran yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan hidupnya, dia memberikan sebuah nubuatan tentang kemuliaan yang akan datang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Pertama, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, dia akan menghakimi orang-orang hidup dan mati. Dan yang dibangkitkan dalam kemuliaan akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Oh, luar biasa. Kita juga bisa melihat bagaimana kerinduan Ayub untuk melihat Allah penebusnya. Kerinduan Ayub ini sangat melampaui semua keinginan lain yang terungkap di dalam kitab ini, saudara.
Bagi Ayub, pemulihan keluarganya ya penting, tapi tidak nomor satu. Pemulihan harta bendanya dinantikan, tapi tidak yang utama. Pemulihan kesehatannya sangat dinantikan, tapi itu nomor sekian. Bagi Ayub, yang dirindu-rindukan adalah melihat Tuhan. Ayub merindukan hari itu ketika ia dapat melihat wajah Tuhan. Ini lebih dalam lagi, saudara. Kita mengerti bagaimana sastra ini, saudara. Kitab sastra yang satu ini betul-betul memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi itu sementara. Penting sih, tapi tidak paling penting. Harta benda itu penting, tapi tidak nomor satu. Kesehatan itu penting, tapi itu bukan yang utama. Ya, yang terutama adalah ketika kita diizinkan melihat wajah Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa hadirat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada semua yang ada di dunia ini? Karena kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam hadapan Tuhan, itu kenikmatannya melebihi semua kenikmatan yang ditawarkan dunia kepada kita. Ayub memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Lihat ya, ayat 27. Saudara. Yang aku sendiri akan melihat, ya, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Wow. Saudara, kalau saudara selidiki ya, Ayub bahkan tidak pernah berdoa supaya harta bendanya dikembalikan. Ayub bahkan tidak pernah memohon dengan sungguh supaya anak-anaknya dilahirkan kembali. Ayub kadang masa bodoh dengan penderitaan tubuhnya, jasmaninya. Karena bagi Ayub, berjumpa dengan Allah, menikmati wajah Tuhan, itu sudah menjawab semua doa dan kerinduan serta keinginannya. Belajar dari ini, saudara. Orang-orang perjanjian baru, saudara dan saya di zaman ini, mari kita rindukan kedatangan juru selamat kita yang kedua kali. Supaya apa, saudara? Supaya kita tinggal di dalam hadirat Allah. Ada di tengah-tengah hidup kita. Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan ia akan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 21, saudara, khususnya yang ketiga. Kemah Allah itu ada di tengah-tengah umat manusia. Dan ia, yaitu Tuhan, akan berdiam bersama-sama dengan mereka, artinya umat Allah. Dan Wahyu 22 ayat 4 berkata, mereka, kita semuanya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu akan melihat wajah Allah. Dari pasal 19 kitab Ayub ini kita belajar hadirat Allah, wajah Allah, ya, kedatangan dan kehadirannya itu melebihi berkat apapun juga. Oleh sebab itu, mari ketika kita diizinkan menderita seperti Ayub, jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Kalau penderitaan karena dosa kita, segera bertobat. Tapi kalau penderitaan karena bukan kesalahan dan dosa kita, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Supaya wajahnya menerangi hidup kita. Kalau wajah kemuliaan Allah itu menyinari hidup kita, saudara. Menyinari seluruh kehidupan kita. Saya mau katakan bagi kita semuanya. Kita kadang sudah tidak perlu apapun juga. Yang kita perlu cuma Allah. Tuhan, wajahnya. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan melebihi segala berkat yang ada di dunia ini. Inilah keyakinan Ayub. Inilah iman percaya Ayub. Bahwa Allah pasti akan memihak.
Allah pasti akan tampil. Waktunya entah kapan, tapi Ayub yakin Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membela. Tuhan pasti tampil sebagai penyelamat, penebus dalam kehidupannya. Demikian dengan kita. Mari miliki iman seperti Ayub, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan menjelang Yesus datang yang kedua kali. Dan itulah Ayub pasal yang ke-19. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Keyakinan Ayub ini didasarkan atas kebenaran yang ada dalam hidupnya. Dan Ayub mengerti sekarang bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Yang ada di dunia ini adalah ada jangka waktunya. Tidak akan kekal. Di tengah penderitaannya, di tengah kesalahpahaman para sahabatnya, Ayub meyakinkan dirinya bahwa Tuhan pasti akan tampil sebagai penolong, tampil sebagai pembela dan penebus bagi hidupnya. Ayub menjabarkan bagaimana nubuatan-nubuatan yang kadang terlewatkan kami mengerti. Hari ini kami mengerti bahwa Sang Penolong, penebus, pembela itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang akan tampil sebagai pembela kami, penolong kami dan penebus kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang indah ini. Kami tetap akan meyakinkan diri kami, tinggal di dalam iman kami bahwa Yesuslah penolong kami, Yesuslah Sang Pembela kami. Mungkin kami sedang dalam keadaan seperti Ayub, diizinkan menderita, diuji kesetiaan kami, bahkan mungkin roh jahat iblis itu mencobai kami. Tapi kami mengerti sekarang, tinggal di dalam hadirat Allah itulah alamat yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih teladan Ayub yang luar biasa ini. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu, memberkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, bisnis pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya, supaya kami tampil sebagai pemenang. Seperti Ayub tampil sebagai pemenang. Ya, Ayub belum dipulihkan pada saat pasal 19 ini. Ayub belum melihat pemulihan terjadi, tetapi hatinya, kerinduannya hanya satu, memandang wajah Allah. Biarlah itu menjadi motivasi kami juga. Yang kami rindukan adalah memandang wajah Allah. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.